Kopdar lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru dari channel Aditya Farm. Hari ini kita lagi main nih di kandang Arjuna ya, bersama Bang Abdurrahim dan juga seputar unggas JKS Farm. Mantap. Kita bakal main-main spill pasti banyak teman yang udah nungguin konten video panjang ya. Dan aku juga ada beberapa berita duka dari kandang teman-teman, nanti kita bakal spill. Ya, jadi kita kehilangan beberapa ekor ayam karena musim yang ekstrim. Aku sempat down, lama nggak upload, nggak konten. Lagi semangatnya kemarin. Ya, nanti kita spill belakangan aja. Oke, sekarang di kandang Arjuna. Kita lagi cetak junior lagi ya, pejantan hasil ramah. Terus nanti kita bakal spill yang kecil-kecil ini. Di sini banyak nih kecil-kecil. Kita coba buka ya. Nah tuh besar-besar tuh. Pesanan orang-orang tapi teman-teman. Nih pesanan orang-orang nih. Untuk Kopassus Junior. Wah ini ready ya. Jadi proses sinden sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi kalau stoknya lagi banyak ya paling cepat 2 bulan. Karena di kandangku juga lagi proses cetak ya. Azura JR, Nakula, jantan jali. Di sini juga ada nih, ini juga pesanan. Jadi silakan teman-teman inden terlebih dahulu. Ini sudah menetas lagi kemarin. Menetas banyak ya. Nah ini kalau nggak diinden, nggak kebagian teman-teman. Ya. Kita coba sekilas dulu di sini. Udah lama nggak lihat ya. Sini ada betina cakep-cakep kopsu. Wah tuh ya, cakep-cakep ya. Ada betina kopsu. Ada yang klobot pesanan dari Bapak Edi dari Jakarta ya. Yang klobot satu lagi. Ini ada betina kopsu. Lalu ada jantan warna hitam. Kita lawat terlebih dahulu. Kandang sini ada Sadewa ya. Big size teman-teman. Nanti kita spill juga yang udah di spill ya beberapa minggu lalu. Kita main lagi ke sini pun udah ada yang netes lagi. Oh ini yang makin ganteng ya, Bramasta makin ganteng. Nah satu ini namanya Bramasta teman-teman ya. Postur, tulangan, Kopassus ini nggak diraguin. Tadi yang mau pesen ya, katanya terkesima dan terpukau dengan tulangannya. Apalagi Bangkok klasik yang jumbo-jumbo kayak gini, tulangan badak ya. Ini udah jarang sekarang, kalau aku sering bilang ya. Sekarang itu lebih mudah cari ayam modern, cari ayam jenis untuk laga kontes itu lebih mudah daripada ayam Bangkok klasik untuk hias seperti ini. Itu ya, sekarang lebih sulit. Itu bentuk kepalanya, ini Kopassus Junior ya, bentuk kepalanya kayak ayam Samo katanya. Bulat gede gitu ya. Enak kandangnya teman-teman, luas banget. Lagi bareng abang-abangnya nanti kita spill bang ya. Di sini juga ada Widonanas, punya Bang Ali, ya. Widonanas nanti kita spill bang. Siap. Udah disiapin kopinya guys, kopi gorengan, wih mantap. Ya, hobi tuh kayak gini ya. Hobinya cowok laki-laki ngumpul bareng, lihat ayam. Ya, lihat ayam sambil ngopi. Mantap guys. Hiburan juga ya. Banyak dari bapak-bapak juga yang kemarin ada sebelumnya hobi ayam laga gitu, atau cuman hobi ayam, sebelumnya pelihara ayam laga. Ternyata kok ngeliat Bangkok klasik ini kok menarik ya untuk hias, untuk kembang latar, untuk dipandang pagi hari, itu menyenangkan sekali.
Nah, makanya kita lestarikan untuk jenis-jenis ini biar ya itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang. Kan penghobi ayam ini tidak selalu tentang kontes, tidak selalu tentang untuk ayam di arena laga gitu. Ada juga yang hanya sekedar hobi, ada yang sekedar ternak, ada yang sekedar untuk kembang latar hiasan di depan rumah, teman ngopi di sore hari. Jadi kita lestarikan materi-materi di sini ya. Nah, ngopi sudah, habis ini kita spill ya teman-teman ya. Anakannya di sini tuh hampir tiap bulan ya, tiap bulan itu ada yang menetas, alhamdulillah lancar. Sebulan bisa 2 kali, 2 indukan. Jadi stoknya nyambung. Sejauh ini stoknya nyambung. Cuman beberapa kasus saja yang kadang gagal ya, ada aja lah. Atau kayak indukan utama dulu di sini yang Blorok Wangkas ya, indukan betina utama yang dulu mencetak Kopassus Junior paling banyak. Lagi kurang produktif. Jadi agak stres, namanya indukan betina ada up and down ya, kadang naik kadang turun produktivitasnya. Nah itulah yang jadi tantangan buat peternak. Kopassus Junior usia 1,5 bulan ini mungkin ya. Warnanya cakep, tulangannya cakep ya. Nih solid teman-teman. Yang cari materi gula aren, ini sudah pesanan ya, kalau nggak salah punya Pak Darimun. Dan juga punya Mas Siro dari Karawang. Nah pesannya sudah 2 bulan lalu, ini ayamnya baru ready. Ini insya Allah dalam 2 minggu habis kemerdekaan RI nanti kita kirimkan ya. Jadi buat mas-mas, om-om, bapak sekalian, mumpung indukannya sudah mulai produksi juga ya. Indukannya mesti produksi, yang baru netas juga ada. Kemarin baru masuk indenan juga beberapa yang sudah DP. Murah ya, DP-nya cukup 100.000 saja. Dan pelunasan di akhir. Untuk harganya teman-teman bisa japri di WhatsApp. Ini aku tulis WA-nya. Untuk Kopassus Junior ini cocok untuk hias Bangkok klasik yang jumbo-jumbo seperti ini. Ini ekor lidi ya. Ini yang jantan-jantan 2 ekor. Terus saudaranya yang di dalam box tadi ya, kita coba spill juga. Nah, ini juga pesanan, cakep-cakep ya. Nanti kita update di WA pastinya. Iya, oh, ini Pak Darimun ya. Ada Pak Sukirman juga ya. Nah, ini cakep-cakep Pak ayamnya Pak. Ya warna-warnanya ya di punggungnya tuh. Istimewa, gede-gede ayamnya. Di punggungnya cakep. Tulangannya juga ayamnya tinggi-tinggi. Aku suka warnanya ya, motifnya juga cakep. Gula aren. Yang hitam juga ada, itu nggak tahu jantan apa betina. Jelas cakep-cakep. Ini usia sama 1 bulanan ya. Gemuk-gemuk teman-teman. Ayamnya gemuk-gemuk, sehat-sehat alhamdulillah. Terus kenapa kok kita jualnya usia 2 bulan sih? Biar sudah terlihat ya. Usia 2 bulan itu paling terlihat jenis kelaminnya, jantan dan betina. Terus kalau mau beli 1 bulan apa bisa? Untuk saat ini belum bisa teman-teman karena ada pesanan-pesanan lain juga yang masuk antrian. Jadi setiap pasang itu kami tunggu untuk masing-masing pembeli. Jadi kalau mau diborong masih belum bisa saat usia sebulan misalnya. Kita masih belum bisa karena masih ada antrian dan indenan dari orang-orang lain. Jadi kita penuhi dulu sesuai nomor antrian. Ya, jadi misalnya ada 5 ekor nih. Sepasang untuk nomor 1, sepasang untuk pesanan 2 dan seterusnya. Jadi belum bisa kita jual di usia minimal sebulan itu nggak bisa. Kita jual minimal 2 bulan saat jenis kelaminnya sudah jelas dan bisa dikenali gitu ya. Dan juga kalau usia semingguan, sebulan gitu masih kurang kuat ketika di perjalanan teman-teman. Jadi kita agak khawatir ya daripada nanti di perjalanan terjadi apa-apa. Jadi kita kasih standar pengiriman ayam jual itu minimal 2 bulan. Kalau selebihnya gimana? 3 bulan dan seterusnya tergantung stok yang ada. Karena kemarin juga banyak teman-teman yang cari stok usia 7 bulanan, 6 bulanan. Kita belum ready karena kebanyakan stoknya udah habis sejak kecil-kecil ya. Nah kita coba spill yang lain habis ini. Nah ini teman-teman,
Masih ingat dengan babon monster ya, yang waktu itu pernah aku spill di video short. Hasilnya cakep-cakep dari segi warna, motif, tulangan ya. Ayamnya kenapa aku kasih nama babon monster? Karena ya kayak monster ya. Aku heran karena ayam betina kok bisa gede banget ya. Waktu itu rencana aku jual, kita jual. Ternyata pas aku cek, wah kok gede banget. Aku langsung simpan aja deh. Langsung bilang ke Bang Rohim, simpan aja, dirawat untuk pencetak-cetak. Nah, dan hasil anakannya alhamdulillah bagus-bagus ya. Tuh ya, motifnya bisa dilihat ya. Istimewa teman-teman. Cakep-cakep. Ada yang agak gelap, gula aren. Agak gosong hitamnya, coklat kehitaman. Ada yang kopi susu 2 ekor. Kalau di sana tuh pasti jantan ya. Ya ini pasti jantan nih. Jantan kopsu dan juga betina kopsu. Dan sini ada wangkas gelap, agak kehitaman wangkasnya. Ini istimewa banget, ganteng. Istimewa teman-teman. Cakep-cakep, ayamnya jumbo-jumbo pastinya calonnya ya. Ada kopi susunya yang istimewa. Ini agak lama ya. Waktu itu kita nungguin dari indukan wangkas blorok yang pertama. Di generasi 1 dan kedua keluar kopsu, habis itu nggak keluar lagi. Nah kebetulan sekarang dengan pejantan Kopassus dan indukan monster, dengan satu genetik ya. Indukan monster itu keturunan Kopassus juga. Kita silangkan kembali dengan pejantannya. Dan hasilnya malah bagus-bagus gitu. Hasilnya malah bagus-bagus dan warnanya unik-unik. Ya, termasuk yang di sana tadi. Di sana tadi kita sempat spill sebentar ya. Itu juga hasilnya bagus-bagus. Nah, ini yang kecil-kecil ya. Kemarin ada yang masuk indenan. Mungkin bakalan kita ambilkan dari keturunan yang ini. Ya. Ini indukannya Hashirama bagus-bagus anakannya. Hasilnya jauh, warnanya unik-unik juga. Nanti kita pantau terus sampai usia 2 bulanan ya. Teman-teman bisa mengikuti vlognya di Aditya Farm. Ikutin aja akunnya. Nah, ini indukannya blorok Hashirama dan pejantannya Kopassus. Sehat-sehat ya. Lagi banyak junior di sini. Super ciamik. Ada yang warna kuning, ada yang kopi susu, ada yang coklat ya. Ada yang kelabu teman-teman. Ada yang kelabu itu ya, satu ya. Nah ini cakep-cakep teman-teman ya. Betina-betina, kopi susu, ada yang kelobot, dan juga wangkas. Yang kelobot ini pesanan dari Bapak Edi. Barangkali Bapak Edi lagi nonton Bapak ya. Ayamnya sudah besar Pak. Cakep, cantik sekali ya. Ini untuk ayamnya usia 3 bulanan untuk saat ini. Ayam ekor lidi, ayam Bangkok klasik. Size-nya besar-besar, cakep-cakep. Keturunan dari indukan unggul grade A, babon monster, dan pejantan Kopassus. Nah, ini motifnya juga cantik sekali ya, yang kopi susu ini. Mencetak kopi susu, tembus sampai kaki-kakinya pun kuning. Jadi ingat pejantanku dulu mocha ya, aku punya pejantan mocha warnanya seperti ini. Warna kopi susu. Istimewa. Tulangannya, kepalanya tebel-tebel. Ya, cakep-cakep. Bentuk pejantannya Kopassus ya, seperti biasa teman-teman sudah kenal atau barangkali ada yang baru nonton. Nah, betina-betinanya kita berikan ya super-super. Ini yang kaki ciker ini nggak pernah jadi teman-teman anakannya. Badannya bagus, cuman kakinya aja, cuman nggak pernah jadi, nggak tahu kenapa. Dan indukan pertamanya ini ya, yang aku bawa dari kandangku, sekarang udah nggak produksi lagi stres mungkin, atau ganti bulu lagi nyulam ya. Dan yang baru belum tahu babon monster itu yang mana sih? Nah ini babon monster teman-teman. Ini babon monster yang besar ini. Tuh ya gede banget ya, bisa dilihat perbandingannya dengan pejantannya. Ini Kopassus, ini babon monster ya. Besarnya sama, hampir sama badannya, bisa dilihat sendiri. Tuh ya, super jumbo. Super big. Dan ini khas indukan monster itu anaknya indukan blorok ini. Ya, hasilnya super besar.
Badannya lebar tuh ya. Badannya lebar. Barangkali yang butuh stok betina masih ada juga ini. Stok lebih. Betinanya masih banyak teman-teman. Ini persilangan dari pejantan Kopassus dan indukan Hashirama Junior. Kita coba spill yang monster yuk di atas meja karpet. Nah ini babon monster teman-teman. Buat yang nggak tahu babon monster ini aku kasih nama babon monster. Waktu itu banyak yang nggak percaya kalau ini ayam muda. Ini baru produksi ketiga kalinya saat ini. Yang pertama yang tadi agak gede, yang kedua yang kecil-kecil ada coklat itu. Dan sekarang udah bertelur lagi. Grade A, tulangan tebal, badak, ayamnya besar. Ya. Super sekali teman-teman. Istimewa. Untuk sampel ya, kita simpan anakannya. Dan ini untuk penerus. Bobotnya belum tahu ya, kita belum pernah timbang teman-teman. Tapi yang jelas ini di atas 3 kilo, ini 3,5 mungkin. Iya, udah mirip pejantan ya. Bobotnya kayak ayam jantan. Tuh, bisa dilihat cara jalannya tuh. Gemuk banget kaki-kakinya ya. Super tebel. Nah, ini untuk pejantannya teman-teman ya, Hashirama. Super jumbo. Saya kalau kesini lupa harusnya bawa timbangan ya. Buat timbang ayam, lupa aja. Tuh ya, badannya bersih habis di sampoin, habis ganti bulu. Super besar. Ya, super besar teman-teman. Cakep, istimewa. Pejantannya ini saya kayak nyapo, Mas. Ya, nah ini. Pejantannya dulu sayapnya cacat, aku jual 650. Ya, dan karena aku udah punya anakannya, jadi aku rawat anakannya. Nah, sekarang udah di breeding di sini ya. Tuh anak super ya, sisiknya. Kalau tinggi besarnya ngambil sama pejantan nih. Pejantannya dulu waktu itu tinggi besar seperti ini. Klasik. Lalu ada genetik ayam Madura. Kelabu ya. Kenapa kok keluar kelabu tadi? Jadi ada genetik indukan kelabunya. Mantap guys, super besar. Hashirama. Super jumbo teman-teman. Ya. Anakannya cakep-cakep. Nanti dikirimin fotonya, ada yang dirawat di kandang JKS ya, nanti di spill. Ada anakannya Hashirama yang bagus, istimewa ya. Untuk sampel teman-teman barangkali penasaran seperti apa sih jadinya anaknya. Nah, nanti kita bakal spill sampel anakannya. Kita tampilin juga. Super besar. Ayam kayak gini teman-teman ya, big size, nyenengin kalau dipandang. Sedang memandang rivalnya. Madara. Kopassus, harusnya Madara ya, Hashirama dan Madara. Tuh. Mantap ya. Kandangnya lebar, nyaman, bersih. Ayamnya juga istimewa. Nah ini teman-teman, kalau ada yang minat ya, ini stoknya ready. Jadi waktu itu ada yang gagal booking, udah DP ternyata belum bisa melanjutkan untuk transaksinya. Ini teman-teman bisa japri aja kalau minat, nanti bisa WhatsApp ke aku, Bang saya tertarik yang ini nih, sepasang berapa gitu ya. Usianya udah hampir 3 bulan ini, udah lepas ekor ya. 3 bulanan. Insya Allah calon big size teman-teman ya, seperti yang kita tampilkan dan tidak jauh berbeda dari pejantannya. Tausi Rizky teman-teman, kalau Tausi Rizky waktu itu aku pernah juga besarkan ya bersama Junafam ya, cuman kita udah jual ke Bengkulu. Waktu itu dominan putih. Ini yang bikin istimewa, dia gedenya nanti cakep, dominan putih. Walaupun ada bocor-bocornya ya, ini bukan yang putih mulus, bukan putih full putih, tapi bakalan dominan putih dan cakep hasilnya. Karena kita udah pernah gedein waktu itu sebelumnya. Jadi yang tertarik bisa langsung japri aja, WA-nya aku tulis ya. Dan ini Widonanas yang aku sebutin di awal tadi, punya seputar unggas Mas Ali. Nanti teman-teman kalau minat monggo
Ini ayamnya juga cakep warnanya ya. Ekornya juga kaku teman-teman, ekornya kaku. Ini habis dipelurut. Barangkali pengen pelihara, coba-coba, ini harga murah kok. Ekonomisan ya. Tapi cocok untuk kembang latar, spek kembang latar. Di Arjuna juga tadi sempat posting ya, teman-teman barangkali minat untuk belajar, pemula, pengen punya materi-materi cakep. Ini punya seputar unggas, teman-teman kalau minat bisa japri aja di nomor WA aku tadi yang udah kita tampilan di menit sebelumnya. Cocok, warnanya cakep juga. Oke, langsung japri aja. Nah, ini sore harinya teman-teman. Jadi aku mau cerita. Kemarin ada yang notice nggak? Aku upload si cepot di Facebook, upload habis itu di kolom komunitas, community YouTube. Jadi YouTube ada postingan namanya komunitas. Aku update perkembangan si cepot. Betapa sehatnya si cepot, mungkin teman-teman tahu betapa sehatnya si cepot, gagahnya, betapa terawatnya, badannya merah. Dan kabar dukanya adalah si cepot udah nggak ada teman-teman. Aku down banget kemarin. Tiba-tiba aku jadi keinget kasusnya Arjuna dulu. Kalau penonton lama mungkin udah tahu ya, mungkin inget si Arjuna. Aku dulu punya ayam Nakula Sadewa Arjuna namanya ya. Si Arjuna itu sama kasusnya. Arjuna itu sehat, ayam lancuran kayak si Rizky gini, muda kayak si Rizky ya. Ayam lebih gede, mungkin lebih gede, udah sehat biasa kayak gini, tiba-tiba nggak ada. Itu aku nggak tahu kenapa. Jadi tiba-tiba wajahnya biru, terus ayamnya sudah tidak bernyawa. Kalau siapa dulu Arjuna dulu aku masih menangin ya, bahasa Jawanya menangin, masih tahu badannya masih hangat. Aku pegang masih hangat. Kalau cepot kemarin di kandang itu, aku kandang sini ya, itu kondisinya sudah dingin teman-teman. Jadi pagi hari waktu itu Cak Toto ya, Cak Toto yang tahu, karena Cak Toto kerja di sini. Pagi hari laporan kalau ayamnya udah nggak ada. Aku kaget banget. Apakah penyakit AIN gitu itu ya. Ayam yang tadinya sehat-sehat aja, baru aja aku pamerin, tiba-tiba pergi dan aku kehilangan si cepot teman-teman. Dan sampai saat ini aku baru ngonten lagi, baru upload. Kemarin mau ngonten pun masih kehilangan apa ya, kehilangan semangat lah. Karena salah satu ayam yang aku rawat dengan baik, teman-teman juga ngikutin kan rawatannya dari awal hingga saat ini. Dan kita harus kehilangan dengan secepat itu, tidak dinyana-nyana juga, nggak tahu penyebabnya apa kena sengat hewan, apa karena tersedak kah, nggak tahu. Tapi terakhir kali karena setiap sore aku masukin box ayamnya, pagi-pagi udah nggak ada. Jadi sepi kandangnya teman-teman. Tinggal apa aja nih bang? Yuk kita spill sisa yang ada di kandang. Semoga nanti bisa menjadi semangat baru apapun yang terjadi. Ya tetap semangat lah ya. Support dari teman-teman apapun yang terjadi. Dan kalau cepot nggak sakit ya. Kemarin aku juga kehilangan Abimanyu JR. Abimanyu JR memang sakit lama teman-teman. Jadi badannya itu kalau aku kemarin bilang kolera. Kolera itu badannya kurus kering. Ya kalau nggak salah ya, tolong koreksi bila salah. Aku coba searching. Intinya gara-gara bakteri E. coli. Itu sakit kurus, bukan flu ya, tapi hanya kurus saja. Dan itu menular. Beberapa terutama ayam kecil. Ayam kecil aku betina-betina kemarin kehilangan. Tapi itu wajar seleksi alam. Dan berhasil sembuh. Untuk yang lain-lain akhirnya aku nemu obat yang pas, yaitu Magic SN hijau dan juga Coleridin apa lupa aku. Itu cocok dan sembuh. Itu sembuh. Untuk yang lain, kemarin yang tidak tertolong itu Abimanyu JR, gara-garanya kenapa? Gara-gara kemarin itu udah sehat, wah udah sembuh nih, pengen aku spill lagi, udah aku pelurut segala macam. Tiba-tiba cuaca dingin lagi teman-teman, ngedrop lagi. Nah itulah. Si Rizky ganteng sekali, ini bakal kita besarkan ya. Istimewa. Kepalanya mirip Hasirama yang kita lihat tadi ya. Pejantan Hasirama ini adalah salah satu keturunannya. Namanya Rizky. Katuranggan, kalau ayam katuranggannya besar,
Anak-anaknya walaupun sempat sakit, kurang sehat, kurang doyan makan, pada akhirnya juga akan besar. Semisal ini kita kasih makan sembarangan ya, dari kecil mungkin pertumbuhannya lambat, tetapi pada hasil akhirnya ketika ayam ini sudah besar, ketika genetiknya besar, hasilnya pun juga besar. Cuman biasanya kurang maksimal, sayang kalau kurang maksimal ya. Jadi pentingnya rawatan itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal juga. Nah, ini namanya si Rizky. Kita pantau terus nanti Rizky ini pesonanya ya, semoga bisa sangat mempesona, semakin tampan, bisa menjadi ikonik. Walaupun kita baru saja kehilangan si Cepot, gantengnya si Rizky. BTW aku mendengar suara kemeriak, kok ada yang menetas nih guys. Kita coba cek ya. Wih, ada yang menetas guys. Tapi ini bukan anaknya Margaret. Waktu itu aku titipkan telur, alhamdulillah netas ya. Baru 1 ekor, nggak tahu lainnya bakal netas apa enggak. Aku lupa anakannya yang mana. Tapi waktu itu aku titipin telurnya, aku taruh sini. Tapi pejantannya, pejantan King Azura, Azura Junior. Ya disyukuri walaupun 1-2 ekor ya. Kemarin juga aku netes 9-10 ekor Pure Siam LHK. Dari pejantan utama dan indukan utama. Dan tadi kabar baiknya si Naruto juga udah punya anak lagi nih, Naruto. Gen 2-nya ya. Nah, di sini Naruto sudah menetas rupanya anaknya. Kita coba cek yuk. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Ada yang ingat sekarang tanggal berapa? Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah nih. Banyak teman-teman netasnya banyak. Kita bakal update di short juga nanti ya. Tuh ya, udah sembunyi-sembunyi kecil-kecil. Tuh yang di belakang tuh, iya alhamdulillah. Anak dari pejantan Naruto ya. Naruto dan juga indukan kelabu gen 2-nya. Semoga nanti keluar juga kelabu Rawismas. Kita coba spill nanti ya. Yang gen 1-nya udah mulai gede, keluar juga kelabu Rawismas. Ini yang inden nanti bisa kita rawat dulu sampai usia 2 bulan. Untuk Siam LHK ini pejantannya dan si pejantan utama. Alhamdulillah netasnya lumayan banyak teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan banyak. Kemarin ngeramnya juga sekitar 11 butir telur. Indukan ini emang produktivitasnya lancar alhamdulillah. Salah satu anakannya kita kirim tadi ke Mas Yuda Pandi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Nanti kita coba spill ayam yang lain ya. Ada yang kelabu Rawismas, kita coba spill yuk. Nah, ini teman-teman yang kecil-kecil. Nah, di sini teman-teman, ini untuk dari pejantan utama ya. Siam LHK. Menetas banyak sekali. Nah, lalu di sini ada juga. Nah, ini nih. Di sini ada Azura Junior dan juga kelabu Rawismas. Nih, mantap. Nah, ini Azura Juniornya nih. Nanti kita coba spill. Yang kelabu jantan ada nih. Kita coba spill lah tuh yang jantan tuh. Kelabu jantan kita coba spill ya. Insya Allah calon ciamik dan rawisnya kuning-kuning. Ini untuk jantan kelabu. Rawisnya sih belum jelas teman-teman. Tapi insya Allah nanti bakal warna kuning ya. Walaupun tidak sekuning lemon. Tetapi di sini kita bisa lihat tuh. Agak kuning-kuning sedikit. Nah, nanti kita update terus saja perkembangannya. Semoga lolos seleksi alam. Karena lagi rawan cuacanya, jujur di sini cuaca lagi dingin banget, apalagi setiap pagi ya. Ini aku tidak turunkan dari box, full di box. Sepertinya bakal sampai usia 3 bulan nanti aku nggak turun, nggak pindahin ke kandang umbaran. Karena cuaca yang kurang bersahabat untuk saat ini. Ciamik ya calonnya ya. Jagernya juga gede tuh. Anakannya Naruto nih teman-teman. Dan juga indukan kelabu. Teruji kualitasnya. Nanti kita bakal jadikan sampel sampai besar. Seperti apa kualitasnya biar teman-teman kalau mau beli, mau indah juga tahu, oh bagus ya ternyata gitu ya. Kok bagus atau enggak kita juga nggak tahu. Tapi insya Allah dengan genetik keturunan yang baik akan pula mendapatkan dan menghasilkan keturunan yang baik pula. Oke, kita coba spill yang lain ya.
Nah, ini Azura Junior, King Azura Junior. Ya, King Azura itu nama kakeknya sebenarnya. Itu pejantannya ya, yang kita ternak ekor merak, sedang proses cetak juga. Ini salah satu keturunannya. Badannya panjang juga, bodinya badak-badak. Ini semoga juga kita bakal rawat dan lolos seleksi alam, teman-teman. Doakan saja selamat, tidak ada insiden yang tidak diinginkan. Kadang ayam disayang banget itu ada aja godaannya ya. Azura JR, Solo calon ciamik dan jumbo ayamnya. Banyak indenan juga dari teman-teman dari berbagai daerah. Ada yang pengen ambil satu tetasan diborong semua. Nah, ini ya, istimewa. Oke teman-teman, selamat sore, selamat beristirahat ya. Ini untuk Grandong Junior, generasi terakhir yang bakal kita besarkan. Ya, waktu itu kita kehilangan 2 ekor, satu pasangnya kita jual ke mana ya, aku lupa. Balikpapan apa? Nih sehat, insya Allah sehat sampai besar nanti. Generasi terakhir dari pejantan Grandong tetap kita pertahankan. Oke ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Next kita bakal konten kemana lagi? Bakal konten apa lagi ya? Untuk di sini update-nya mungkin lar kumbang. Ini untuk lar kumbangnya gede-gede, gemuk-gemuk. Alhamdulillah hingga saat ini pun masih sehat-sehat. Oke, nanti kita bakal update detailnya ya di next video. Khusus untuk membahas ayam Bangkok dengan warna dasar hitam ini. Oke, istimewa teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya dari Aditya Farm. Semoga sukses selalu dan selalu menginspirasi. Tetap semangat ya. Walaupun banyak kendala, banyak ujiannya. Tetap semangat. Terima kasih. Salam peternak rumahan, salam sukses selalu. Dari Aditya Farm, aku izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.